Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ada back again with your host. This is admin yang selalu setia menjadi narator sekaligus menjadi host kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semua sobat nganu? Gua harap kalian baik-baik aja karena seperti yang kita tahu, PSBB udah di mana-mana tapi masih bagian nongkrong termasuk gua. Ya intinya kalau nggak penting-penting banget jangan keluar, tetap stay at home. Yang kerja juga harus tetap bisa menjaga dirinya karena namanya ruang kerja itu sangat amat rentan. Jadi semoga gue mendoakan teman-teman semua di luar sana yang sedang berusaha fighting melawan COVID-19 atau sedang di fase yang namanya positif atau suspek. Semoga lekas sembuh ya. Semoga Indonesia juga bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dalam penanganannya, dalam penanggulangannya. Ya gue banyak berdoa banget sih untuk Indonesia lebih baik di 2021 ini. Dan seperti biasa gitu. Seperti biasa, selamat datang lagi di segmen Kamis Grimis. Gue gak capek-capek untuk mengingatkan kalian semua. Seneng banget gue. Nggak terasa cuy. Udah hampir mau 100 episode gue. 95 episode lah ya. 94 nih sekarang. 95 lah. Nggak terasa gitu loh. Gue waktu dari bulan Maret kemarin 2020 ngebuild ini podcast dan berjalan. Banyak yang pendengar juga. Dan itu sangat sebuah amazing banget ya. Dan ya seperti biasa sih gue mau bilang terima kasih buat teman-teman semua, sobat nganu dimanapun kalian berada yang setia selalu mendengarkan podcast ini. Terus juga buat para kontributor cerita yang gak pegal tangannya untuk ngetik gitu. Ya walaupun I'm so sorry gue gak bisa nge-announce semua, nge-upload semua. But ya udahlah ya. Terima kasih. Tapi sebelum seperti biasa gue membacakan cerita, gue harus gimana ya, gue tuh orangnya sangat amat bersih ya, karena gimana ya, gue suka yang namanya ketika lo mau buat sebuah podcast ngobrol ngomong kayak gini nih di depan mic, gue tuh harus punya mood yang baik juga gitu loh. Dan salah satu mood yang bisa bikin mood gue baik adalah wangian. Kenapa kayak gitu ya, karena gue suka wangi gitu loh. Dan mungkin juga beberapa waktu lalu gue juga sempat bilang ke teman-teman semua kalau gue tuh suka banget sama wangian yang manis gitu lah. Udahlah, nggak usah banyak tingkah dan lama-lama. Bentar gue pakai parfum dulu ya. Nih. Cukup bisa bikin mood gue kembali kayak harum banget cuy. Enggak gini cuy, karena parfum itu menandakan seseorang banget sih. Gue pasti bilang kayak ya itu sangat amat menciri khaskan seseorang gitu loh. Entah dari bau parfum ya. Kadang gini sih, lu pernah gak sih lupa sama orang atau gimana ketika lu terlalu kenal dengan seseorang dan lu udah sering bareng kah atau jalan bareng dan lu tahu nih bau parfumnya dia, itu gue yakin 100% ketika lo udah gak sama dia, even lo nanti dimanapun dan kapanpun, entah lo berpapasan dengan orang sebenarnya bukan dia tapi parfumnya sama, asli lo bakal keinget sama orang itu. Dan gue punya sedikit cerita tentang parfum. Gue pakai parfum pribadi gue itu dari kelas 2 SMP sampai sekarang tuh gue gak pernah pakai ganti-ganti parfum. Jadi ketika ada orang yang kenal gue dari lama, pasti dia tahu, oh ini wanginya si ini nih gitu. Jadi kayak ini udah jadi ciri khas banget sih. Jadi kalau misalkan teman-teman semua punya parfum ataupun punya wangian tertentu yang udah menjadi ciri khas lo, yang bikin lo nyaman,
ya sok atuh dipertahankan. Karena wangi juga bisa membantu membuat pasangan lo ataupun orang-orang sekitar lo lebih nyaman. Asli. Nah sama kayak gue untuk nge-record ini, nge-podcast ini, bacot di sini, itu gue juga butuh kenyamanan. Ya salah satunya ya biar wangi aja gitu pakai parfum. Oke, sebelum kita masuk, ini gue udah ngilih beberapa cerita yang udah masuk ke direct message gue ya. Banyak juga dan memiliki salah satu cerita ini nih. Dan sedikit spoiler dikit, nanti gue akan menelpon salah satu orang. Randomly aja, orangnya nggak pengen, udah gue ajak buat podcast, cuman orangnya nggak pengen untuk dikasih tahu siapa dia. Cie. Oke, nggak terasa udah 5 menit bacot. Udahin aja kali ya. Oh enggak dong, udahin maksudnya. Opini dan salam buka-bukaannya nggak tuh. Oke, kayak gini ya. Gue langsung aja ke to the point untuk masuk ke cerita. Begini ceritanya. Hai Min, kenalin, aku D. Perempuan 26 tahun. Aku stay di Bali untuk 2 tahun. I had 2 years relationship dan baru aja putus 2 minggu lalu. Ya, aku sih diselingkuhin. Alasan biasa banget ya. Aku karena kerjaanku bisa dikerjakan di mana aja. Aku decide untuk pindah kota. Rencananya sih ke Jakarta. Long short story, beberapa hari setelah putus aku install dating apps nih. Sebut saja Tinder. Ya udahlah, ini di sensor gue tahu deh. Nah, udah kan swipe right, swipe left tanpa expect apa-apa. Karena aku pun juga masih sakit hati banget. Jujur, aku ngerasa kesepian. Semacam butuh temen untuk ngobrol aja sih. Iya juga ya. Udah banyak banget yang ngechat tapi kayak gak mau ketemu tuh kayak males banget gitu loh. Dan oh ya, kerjaanku kan berhubungan dengan kesehatan nih Min. Terus suatu hari ada yang chat kalau dia butuh bantuan untuk manage hidupnya yang dia sadar dan aware gak sehat. Too much coffee and junk food. Admin juga kalau butuh bantuan konsultasi soal nutrisi aku bisa bantu kok. Wah, benefit nih buat gue. Saat itu aku benar-benar pure niatnya buat bantu. Akhirnya kita buat janji untuk teleponan. Ternyata dia dari Jakarta nih, lagi di Bali buat liburan. Sambil kerja karena work from home. Ternyata setelah ngobrol hampir 2 jam dia asik juga ya men. Dia ngajak untuk ketemu dan jujur dia orang yang pertama kali aku temuin lewat dating apps. Jujur, aku jemput dia di hotelnya kan. Kita makan di Lauta. And he's a cute, talk and smart. I like him. Lol, LOL. Terus dia ngajak lanjut nih men. We decide buat minum soju. Udah, bobonya minum nih. Aku gak biasa minum kan men. Akhirnya aku udah mulai tipsi, kita pulang. Aku yang nyetir karena dia gak bisa bawa mobil manual. Astaga, anjing. Pas udah deket tempat tinggal dia nawarin untuk stay aja nih. Alasannya sih bahaya nyetir sendirian habis minum. Oke. Dan awalnya aku tolak Min karena tahu pasti bakal terjadi sesuatu. Ternyata aku pikir-pikir kok sange juga ya. Hey. Dan terus aku tanya nih, kamu punya handuk sama sikat gigi ekstra gak? Terus kata dia, ada kok. Udah sampai kamar dia kupasin, aku nanas. Aku yang minta buat ngilangin mual. Emang nanas bisa ngilangin mual ya? Gue baru tahu nih. Asli. Dan abis itu dia mandi, aku tidur di kasur, dia tidur di sebelahku. Lalu aku lihat dia, aku tanya, kamu sange gak? Dia jawab, belum sih. Kamu sange, tapi aku gak punya karet. I said, belilah. Aku tungguin. Akhirnya setelah 30 menit, karena banyak drama sama Gojek, si karet pun datang. Kondom. And then aku mandi, bebersih segala macam. Aku pakai kaos dia tanpa pakai celana dalam. And we kiss. Kita ciuman. Oh, he's so hot. Pas mandi aja aku udah basah duluan Min. He is so good at the bed. Dia nanya aku lama gak kalau main. Aku bilang aku lama. Emang lama, apalagi kalau mabok. Gak beberapa lama dia orgasm. Lalu kita stop bentar dan lanjut lagi. Kita main cukup lama Min. Kasur sampai basah sama keringat. Jujur ya, tiap main sama orang baru aku gak pernah langsung orgasm Min. Pasti deh 2-3 kali ketemu dulu baru orgasm. Nah dia ini beda. Saking jagonya dia aku bisa orgasm Min. Padahal lagi tipsy kan. He was so good asli. Habis main kita pillow talk. Ngobrol lama banget.
And deep talk, this kind of relationship sih yang aku pengen banget punya. And then selama ini kalau main sama ex selalu ditinggal tidur dan hampir gak pernah ada percakapan yang berarti. And I feel so connected to the guy I just met. Aku ingin memiliki tapi gak mau pacaran dulu. Dan dia pun belum mau pacaran dulu katanya. Baru putus juga dari mantannya. Tapi sungguh ya, I wanna be with him, tapi gak mau terikat. I promise him gak akan tidur sama cowok lain and ask him to do the same. Then I decide buat beneran pindah ke Jakarta. Selain buat self growth, biar dekat juga sama dia. Dan Min, doakan agar tidak baper ya. Wow. Asik ya. Terus gue balas kan tadi. Gue baca ini. Yes, Min, BTW kita berlanjut sampai sekarang sih. It's 2 months already. 2 bulan berjalan ya. Aku sayang dia sayang aku, tapi kita gak bisa bersama karena beda keyakinan. Dia muslim dan aku agnostik. Lagi-lagi beda agama guys. Karena anjing ya, beda agama tuh gue ngerasain banget cinta beda agama tuh. Mungkin ada sebagian orang yang bisa menjalankan ya, atau bisa menerima satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Cuman ada beberapa orang yang gak bisa menerima dan menjalankan hal tersebut gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada di sana yang menjalankan, yang sedang menjalankan yang namanya beda agama. Jadi ya tetap harus bisa keep on the track. Karena lo akan ngerasa kayak toxic pada waktunya aja gitu loh. Karena ya lo percaya bahwa ya kita gak bisa bareng gitu loh. Selesai apapun sama dia, jika ada oknum atau orang-orang lingkungan kita yang gak bisa nerima kita, ya benar juga sih kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal orgasm ya, gue setuju banget sih. Kadang orang tuh, termasuk gue, kalau misalkan for the first time banget itu kadang gue juga gak keluar. Jadi kayak butuh beberapa waktu untuk tahu ritme, tahu gimana mengimbangi mengimbangi dia, gimana caranya untuk mencapai ke titik sana gitu loh. Dan gue juga sangat amat mengapresiasi buat teman-teman semua, sobat kalian dimanapun kalian berada, jikalau kalian melakukan hubungan seks while having sex, dan lo juga bisa yang namanya bisa ketika lo sudah selesai itu lo gak langsung kayak tiba-tiba tidur dan ninggalin gitu aja. Enggak gitu. Jadi kayak emang harus lo ada ngobrol dulu. Karena gue yakin ketika lo selesai hubungan itu adalah hal-hal the best untuk ngobrol sama pasangan lo. Jadi tentang pikiran, pillow talk dan whatever itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang amat sangat baik banget jika lo bisa melakukan hal tersebut dengan pasangan lo. Gitu. Bentar gue minum dulu. Aduh, ini enak banget. Amer sayang. Tapi ngomong-ngomong soal selingkuh ya, ini gue kasihan banget sih sama dia nih. Dari awal tuh udah cerita kalau dia putus gara-gara diselingkuhin, atau ada mungkin dia selingkuh atau gimana, gue gak ngerti. Tapi ngomong-ngomong soal selingkuh ya, ya susah juga sih ya. Sesalah apapun lo ngomong ataupun alasan sebesar apapun alasan lo ketika lo melakukan selingkuh, tetap aja gue pernah berada di fase dimana kalau gue selingkuh gitu loh dari pasangan gue tahu apa yang gue lakukan itu adalah sebuah hal yang nggak bisa dibenerin gitu loh, bener-bener nggak bisa dibenerin. Perbuatan lo tuh ya udah salah aja gitu loh. Lo juga nggak usah nyari pengakuan kalau alasan lo gini. Iya, bisa jadi juga karena ada campur tangan orang ketiga, atau mungkin juga ada campur tangan dari orang atau pasangan lo juga yang nggak bisa nerima lo dan menghargai lo. Makanya lo cari dari hal yang nggak ada di pasangan lo dengan selingkuh. And so buat teman-teman semua, sama nih kayak ada salah satu cerita yang gue pilih juga yang lain ya. Mana ntar ini. Nah, nih dia dikit banget sih, kayaknya ngasih tau gue sih. Dia bilang gini, gue udah selingkuh kurang lebih 3 bulan, tapi akhir-akhir ini dia sering bilang parfum ceweknya kayaknya sama kayak gue. Waduh, padahal kan gue pakai ini parfum udah dari lama nih. Nah, jujur sih, nih orang tuh kayak bete gitu. Dan itu parfum tuh viral di Twitter. Emang banyak yang pakai kali ya.
tapi gue bete. Aduh, emang kadang gitu ya. Lu jadi lu gara-gara parfum doang jadi bisa bacot, jadi bisa ribut perkara wanginya sama. Nah, seperti yang gue bilang di awal, parfum itu bisa menentukan karakter seseorang. Nah, cuman ya gimana ya? Ya ini tuh emang harus benar-benar bisa lo manage sih masalah-masalah kayak gitu. Dan gue yakin sih parfum yang viral di Twitter, jangan-jangan nih, yang kayak gue pakai kemarin tuh yang wanginya manis, jangan-jangan sih Humans atau HMNS. Aduh, sama nih kayak cerita yang tadi nih. Ketika gue ngomongin tentang sebuah hal yang namanya orgasm, emang tuh nggak bisa dicapai dengan sekali atau dengan orang yang tepat gitu loh. Orgasm itu bisa dicapai dengan orang yang tepat, tapi ada waktunya untuk sebagian orang. Tapi lain nih dengan orgasm yang ini. Wah gokil sih. Gue sekali semprot itu, wah wanginya itu bikin gimana gitu. Makanya nih, selagi gue recording kayak gini, bikin gue nyaman dan bikin gue bisa lebih fokus untuk recording. Parfum adalah salah satu hal yang bisa bikin gue nyaman dan step ongoing untuk lanjutin podcast. Anjay. Oke. Nah, di sini mungkin gue bakalan seperti yang gue bilang tadi ya. Gue bakalan nelpon salah satu narasumber gitu. Bukan narasumber sih. Teman ya, bukan teman juga. Ini followers gue. Dia pernah cerita ke gue bahwasanya dia sedang menjalani yang namanya open marriage. Waduh, ini ngomong-ngomong soal selingkuh, soal orgasm juga. Aduh, ini nih penting banget nih. Gua makanya nggak salah kalau misalkan gua ngundang dia untuk ngobrol di sini. Cuman karena sekarang lagi PSBB, gua menyarankan untuk nelfon dia by phone. Kayak waktu itu nih beberapa waktu lalu gue juga sempat di Kamis-Gerimis gue nelfon seseorang teman gue. Cia, temen gak tuh? Dan oke, nggak tanpa perlu basa-basi, coba kita telepon ya. Bentar, ini handphone gue. Sorry guys. Coba. Oh yes. Ini iOS 14 kayak gini nih. Coba bentar ya. Mana sih? Oke. Ini karena pakai iPhone, jadi semoga suaranya kedengeran. Jadi langsung saja. Mic gua. Langsung aja coba kita telepon ya. Oke, kita telepon sekarang juga. Kedengeran gak sih? Halo. Hai. Ini kita udah on track ya, Cie. Selamat datang di FWB Podcast. Terima kasih. Iya. Gue ganggu gak? Nih gue record di malam-malam kayak gini. Enggak sama sekali kok. Oke. Kalau boleh tahu ya, namanya kan nih disensor ya. Enaknya gue panggil apa ya? Panggil apa ya? Panggil sis aja kali ya. Oh sis. Oke, sis. Iya. Ini kayak ibu-ibu arisan gitu ya. Oke. Ya kan gue juga udah gak muda lagi menyesuaikan lah. Oh, I see. Betulnya kalau boleh tahu umur lu berapa? Gue udah mid-30s. Mid-30s. Kayak ya 20. Yes. Berapa sih tepatnya? 30s loh, 35. Oh, wow. Cukup dewasa dan cukup mature. Aku suka yang dewasa. Cukup tante. Apa untuk membuat theater of mind pendengar lebih apa kita panggil tante saja? Boleh, panggil aku tante. Oke. Oke, tante. Kok gue ketawa-tawa mulu sih anjing nih. Aduh, oke. Tante. Tante, kasih aku iPhone dong. Ya udah kamu sini dulu. Oh. Anjing.
Oke, serius. Aduh, gua ke distrik nih Serius, kalau udah oke. ngomong-ngomong tante-tante nih, udah fetis aja nih pikirnya nih. Anjir. Kalau boleh tahu ya Tan, Ya, kesibukannya apa sekarang? gue sekarang kerja, Oke, kerja. terus gue punya satu usaha. Jadi ya sehari-harinya ngurusin usaha gue, terus di rumah Hmm. ngurusin suami, Wah. ngurusin ngurusin FWB juga. Banyak lah yang diurus. Oh, aku mau diurusin dong. Boleh. Iya, jadi peliharaan tante. Oh my god, peliharaan. Kalau peliharaan itu maksudnya FWB nggak ya? Enggak dong, kan jatuhnya Enggak ya, jadi oke. peliharaan. Simpenan tante kan. Simpenan, astaga, gue As- kayaknya udah tante banget. iya, tapi enggak kok. Umur-umur segitu masih ya cukup cukup mature lah. Ya masih oke lah, untungnya Oke masih lah. laku lah. Gimana ya? Tadi kan lu sempat bilang nih, lu punya Mm-mm. suami. Lah terus lu Iya. juga punya FWB. Gimana ceritanya tuh? Em, lo pernah dengar istilah open marriage dong pasti. Iya, nih sumpah ya, ini anjir nih episode keren juga nih. Gue ngebahas tentang open marriage di FWB Podcast. Jadi lu selama ini Mhm. menjalankan sebuah hubungan pernikahan tapi lu open marriage. Gimana ceritanya tuh? Pernikahan, betul. Ah, Ceritanya panjang sih. Jadi sebenarnya gue sama suami gue kita udah kenal udah lama banget. oke. Udah Jadi dari ini awal suami kuliah lo, lah. Mm-mm. jadi suami lo nih teman kuliah lo. Iya, Oke, terus? kita udah kenal lama banget. And then kita udah pacaran lah dari zaman kuliah. Hmm, Tapi memang dari awal pacaran mungkin temen gue banyak cowok dan dia juga temennya banyak cewek. oke. Memang pada awalnya namanya masih muda ya, masih mikir oh pacaran tuh harus romantis, harus yang kamu di mana, kok nggak ada kabar, masih yang kayak gitu. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena kita udah temenan sebelum pacaran, kita udah temenan deket banget. Oke, ini sebelum nikah ya? Udah temenan Sebelum banget. nikah, sebelum nikah. Sebenarnya kita pacaran cukup lama karena tadinya kita memutuskan untuk tidak menikah. Oke. Tapi kita tinggal bersama, ya Oke. setelah sekian tahun pacaran ya, kita tinggal bersama. Lu oh Tapi lu ya, lu tipe yang living together gitu ya berarti? iya dulunya begitu. Oke, sampai lu nikah. Setelah udah sama-sama kerja ya waktu itu ya. Oke, iya. Ini buat Itu teman-teman disclaimer dikit nih. Kalau misalkan lu living together, jangan sok-sokan lu nggak ada yang kerja, terus lu sok-sokan ya living please, together tuh. please jangan living together masih pakai biaya orang tua please. Nah, malu bos. Pastiin kalian financially independent baru memutuskan itu deh. Oke, nah jadi Gitu. ceritanya waktu itu lu sempat living together udah di sama-sama kerja lah ya. Sama-sama kerja, udah Nah, living together. hmm, Tapi memang dari zaman pacaran kita lebih yang ya awalnya masih kayak gitu ya, masih penuh dengan ilusi zaman muda di mana pacaran tuh harus saling mengekang, saling saling kepo satu oke. sama lain. Saling Pada posesif akhirnya ya. apa? Hmm, Iya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan ada kebohongan, satu, dua, berlanjut jadi banyak, bener. Nah, gitu loh. jadi ketika lo menjalankan sebuah hubungan, jadi lo lebih tipikal Ya, yang terbuka aja gitu. gue terbuka, Oke, sampai pada satu batas. suatu batas. Nah, biasanya nih setiap Suatu orang tuh batas. punya batas tertentu dong untuk melakukan yang Ya, namanya pasti. kayak suatu hubungan, entah itu selingkuh dan segala macamnya. Nah, batasan lo Ya, tuh apa deh? eh, untuk tahu batasan-batasan itu pasti ada proses, ya kan? Bener. Kita gue sama pasangan gue kita udah ya dari awal pacaran itu berarti sampai sekarang mungkin sudah sekitar 10-15 tahun. Oh wow, Ya, oh wow, cukup lama ya. pasti ada trial and errors. Iya Itu pasti. bener banget. Gitu. Tapi di titik yang sekarang Oke, batas kita adalah gini. Weekdays dia Oke. kerja, gue kerja. oke. Kadang dia harus entertain orang. Oke. Gue juga dengan usaha gue juga ketemu banyak orang dengan banyak teman. Oke. Kita selalu berusaha kalau kita cerita tentang hari kita selalu menyebut dengan nama, tidak pernah yang tadi jalan sama teman aku, enggak. Aku Oke. jalan sama si A. Hmm. Si A ini teman dari mana? Teman dari sini. Oke. Tapi di weekdays itu kita pasti saling ngabarin lah aku lagi di mana. Iya. Penting sih, ini penting Pastilah. banget sih, penting banget. Penting. Penting banget. Komunikasi itu penting Penting banget.
tetap ngabarin di mana-mananya, kemana-mananya tetap ngabarin, sama siapa ya bilang sama siapa, tapi sudah sampai sebatas itu Oke. gitu loh. Oke. Nggak perlu juga dong misalnya gue bilang aku mau ngamar sama ini, enggak lah. Iya benar juga. Terus. Setidak cemburu-cemburunya tetap ada perasaan yang harus kita jaga dong Benar. gitu. Jadi kita komitmen kita adalah during weekdays itu lo mau kemana sama siapa terserah. Oke. Even lo nginep, yang penting kabarin, oh gue nggak pulang hari ini. Oh, enak ya. Tapi weekend tidak bisa diganggu gugat. Kita harus spend time bareng. Gue dan suami gue. Iya. BTW lu punya anak nggak? Enggak, itu juga salah satu komitmen dari awal. Oh, lu memutuskan untuk tidak mempunyai anak? Iya, kebetulan gue sama suami gue dari waktu kita zaman awal pacaran, kita sudah berdiskusi panjang lebar. Karena menurut gue ya, hubungan itu apapun jenis hubungan yang lo jalanin, mau itu yang penuh dengan ke posesifan, mau itu yang terbuka, lo harus komunikasi sih. Iya bener banget. Kuncinya tuh komunikasi. The communication is the key. Yes. Nah setelah komunikasi dibangun dengan baik, barulah timbul yang namanya kepercayaan. Betul. Nah ngomong-ngomong soal kepercayaan, lo kan udah nikah nih, dan lo menganut yang namanya sistem, bukan sistem sih ya. Sistem gak tuh anjing? Lebih ke yang gini sih, memilih jalan berbeda ya. Maksudnya dalam artian lo memilih untuk yang menganut kayak paham, oke, gue open marriage deh sama suami gue. Iya. Oke, apakah open marriage ini suami lo mengetahui atau kalian berdua saling mengetahui? Iya, ini adalah hasil kesepakatan kami bersama. Oh, tapi setiap lo open marriage gini, Oke, ngomong-ngomong soal open marriage ya, gue agak-agak sedikit bingung nih. Kalau misalkan open relationship kan, gue pacaran, gue tidur sama siapa, ya gue bilang sama siapa gitu loh. Apakah di open marriage ini juga berlaku seperti demikian? Secara spesifik menyebut nama orangnya atau aku tidur sama dia, enggak. Oh enggak. Tapi kayak misalnya karena kita tiap hari tetap bercerita tentang hari kita masing-masing. How's your day? Gitu, how's your day? Ngapain aja tadi? Iya. Kalaupun lagi sibuk banget pas weekend, ngapain aja sih minggu ini? Iya. Nah itu kan sebenarnya akan tersebut nama-nama. Oh iya, jalan sama si ini, jalan sama si ini. Dia pun begitu. Oh kemarin aku ada entertain orang ke Mangga Besar misalnya. Itu disebut ya udah, tapi sebatas itu. Entertain apa sih? Halo Mangga Besar. Halo Mangga Besar untuk pendengar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. BTW kalau boleh tahu lu daerah mana sih? Di mana? Domisili mana? Gue di Jakarta. Oh Jakarta ya. Jaksel, Jakbar. Oh Jaksel. Deket lah. Nanti kapan-kapan kita harus. Selatan. Kita kapan-kapan harus ketemu sih. Boleh, ayo kita ngopi-ngopi. Oh boleh. Sebelum jam 7 ya, karena jam 7 udah tutup. Iya, boleh sore lah. Oke, balik lagi ya, kita ke open marriage ya. Nah, jadi open marriage adalah sebuah paham di mana lo memutuskan dengan pasangan hidup lo, yang sudah menikah dalam tanda status yang legal, dan lo memutuskan untuk lo juga bisa yang namanya sana sini. Itu sana sini nggak sih? Maksud gue gimana ya? Ini agak sedikit rancu nih, karena seperti yang lo tahu ya, culture Indonesia adalah ketika lo sudah menikah dengan satu orang dan lo sudah berjanji dan lo sudah menandatangani sebuah buku nikah, ya lo udah sama dia gitu loh, untuk berjanji sehidup semati gitu loh. Nah ini adalah sebuah paham yang baru gitu loh. Gua pun juga agak tercengang juga ketika lo pada saat itu lo cerita kalau lo menjalankan sebuah paham ini gitu loh. Jadi kayak seakan-akan gue sebagai orang yang awam ya, yang gue nggak tahu lo ternyata lo sudah berpacaran sekian belas tahun sampai akhirnya lo living together, bekerja bareng sampai dan akhirnya lo memutuskan untuk menikah. Gue juga sebagai kayak anjing, buat apa lo nikah gitu kalau lo masih sana sini gitu loh. Iya nggak sih? Kalau balik ke pertanyaan, kalau dari pertanyaan lo, buat apa lo nikah? Iya. Lo tetap butuh suatu rumah dengan seorang pasangan yang bisa mengerti lo. Oke. By the end of the day, lo akan cari orang itu. Iya sih. Dan secara jujur gue bilang sama lo, semenjak kita menikah dan memutuskan untuk menjalani kesepakatan ini,
Oke. Kita nggak pernah berantem. Serius? Yap. Serius? Serius. Anjrit. Bisa gitu ya berarti? Ya. Berantem hal kecil lah ya, urusan rumah. Iya. Ini gimana sih kok belum beres? Ya udah, hal-hal kayak gitu aja. Tapi kita tidak pernah berantem masalah relationship. Oh, berarti lu emang bener-bener yang kayak menjaga banget gitu ya? Iya. Wow, anjrit. Wah berarti. Dan sampai gue banyak teman-teman gue yang ya mungkin tidak semuanya tahu ya soal hubungan seperti apa yang gue jalanin. Yeah. Itu banyak banget teman-teman gue yang bilang, gila lu tuh couple goals banget. Banyak yang bilang kayak gitu. Oke. Terus gitu, karena di permukaannya, dan memang itu yang kita rasakan, kita selalu happy. Dan kita kayak temen, tapi benar-benar temen yang udah tahu sifat masing-masing, udah tahu apa ya, udah tahu kelakuan masing-masing seperti apa. Ya. Gitu. Dan mungkin ada satu statement yang mencengangkan dan mungkin nggak semua orang bisa terima. Apa tapi tuh? Gue sama suami gue dulu pas ngobrolin masalah ini, kita berdua sama-sama berpikir bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk monogamis. Oh, monogami. Iya. Oke, jadi maksudnya gimana nih? Monogami kan lo bisa dengan siapapun. Maksudnya lo nggak bisa dengan. Justru lo hanya dengan satu orang. Oh iya mono Oke. Terus. Mono. Karena manusia diciptakan dengan, selain dengan akal pikiran udah pasti lah ya. Oke. Tapi kita punya rasa bosan. Benar. Kita bosan. Punya rasa jenuh. Yeah. Kita punya, dan kadang-kadang rasa bosan dan rasa jenuh itu yang bikin hubungan pernikahan tuh akhirnya pisah. Berantem, ujung-ujungnya kalau ngelihat dia maunya marah terus. Iya. Karena udah bosan. Kalau udah bosan tuh kayaknya susah. Lo mau curhat ke siapapun, ya udah sabar aja, coba hal baru. Nah, hal barunya ini kan apa sih? Nah, iya ya, bener juga ya. Kadang ngomong-ngomong soal bosan juga nggak di masalah percintaan yang kayak udah rumit sejenjang pernikahan ya. Pacaran pun ketika lo sudah bosan atau PDKT pun sudah bosan, ya lo akan kayak anjing apalagi nih yang harus gue tahu buat kalau gitu loh. Iya. Apalagi zaman-zaman kalau awal-awal PDKT, awal-awal pacaran lo maunya bareng sama dia terus kan. Iya, bucin banget sih. Bucin banget. Setelah beberapa bulan perasaan euforia itu kan pasti akan berlalu. Iya, kayak anjir, gue ngapain sih berlebihan banget gitu. Iya, aduh gue pengen nongkrong deh sama teman-teman gue. Tapi karena apa yang sudah lo perbuat di masa PDKT, di mana lo selalu ada buat dia nih, lo mau nongkrong sama teman-teman lo ya susah. Iya. Gue juga sempat ngerasain sih kayak ketika pada masa PDKT, ketika gue terlalu nge-approach lo berlebihan, ketika lo minta ini, oke, yes, ayo kita kesana. Ketika ini, ayo deh gue ada buat lo mau makan apa, oke gue ada, ayo kita sama-sama cari. Akan hadir atau lo berada di fase lo akan berada di fase yang kayak anjir ya, kok gue kayak dimanfaatin gini gitu loh. Seakan-akan kayak kalau secara nggak langsung mikirnya kayak anjir kok lo manfaatin gue ya, padahal kan gue padahal sendiri yang buat itu. Iya, padahal gue juga sendiri, dan gue sadar ketika gue terlalu berlebihan gitu loh. Iya. Karena lo udah menyetel ekspektasinya dia di level apa. Iya, benar. Gitu. Padahal pada saat itu gue juga ngerasa kayak gue tuh kayaknya lagi berada di fase yang menjadi diri gue sendiri loh. Tapi pada akhirnya ketika gue tahu kayaknya gue terlalu berlebihan dengan hal ini. Iya, tapi pada saat lo sadar itu kayaknya udah agak telat ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal itu ya, perjuangan kayak gitu. Lo temenan udah berapa belas tahun deh sama dia? Dari zaman-zaman kuliah? Kalau dihitung dari awal temenan udah 18 tahun. 18 tahun. Nah, nih. Iya. Nah, terus sampai pada akhirnya lo dekat sama dia dan lo percaya sama dia kalau dia bisa dijadikan sebagai rumah. Itu pada saat di fase apa tuh waktu itu? Sampai akhirnya oke deh kita nikah. Kalau di fase yang gue sadar ini kayaknya dia orang yang tepat nih, dia bisa jadi rumah buat gue, itu ya pada saat kita memutuskan untuk living together ya. Oke. Nah, gitu. Living together berapa lama tuh? Sampai nikah ya, itu sekitar 2-3 tahun lah. Oh, lu nikah tahun berapa emang? 2013. Oh fuck, udah lama ya. Iya.
Anjir, itu udah Gitu. cukup Nah, lama tapi yang juga ya. kalau lo bilang ya lo kaget lah dengan cerita gue, apa yang Hmm. gue jalanin. Hmm. Itu udah bukan hal baru sih buat gue. Lo udah orang kesekian yang bilang, ih kok lo bisa sih, emang lo nggak cemburu, lo nggak sakit hati atau apa. Nah, Nah, ini nih. Iya ini. itu Ini dia. ngomong-ngomong soal cemburu nih, lu gimana tuh? Ya makanya tadi gue bilang ada batas-batas tertentu kan. Gue nggak Ah, butuh tahu siapa orangnya yang ketiduri. tapi BTW ya, ngomong-ngomong soal cemburu ya. Ya. Kita sebagai manusia kan punya pikiran gitu loh. Dan kita juga Iya. ditaruh yang namanya rasa curiga atau lebih untuk berpikir secara berlebihan. Ya overthinking lah. Mungkin Iya. untuk orang-orang yang belum terbiasa kayak agak-agak sedikit kayak anjing gue mikirnya kemana-mana nih. Lu pasti gini kan, lu pasti kayak gini kan. Nah, lu gimana tuh mengatasi hal itu tuh? Mungkin karena dari awal kita udah ngobrol ya, bukan keputusan sepihak. Jadinya itu udah hampir nggak ada sih kecurigaan itu. Karena kecurigaan itu berawal dari rasa kepo. Kepo akhirnya lo pengen tahu sesuatu, akhirnya jadi, tapi misalnya nggak bisa nih, nggak kesampaian apa sih yang lo pengen tahu, akhirnya jadi curiga. Akhirnya gue sama suami gue, kita nggak pernah yang misalnya diam-diam ngecek handphone. Atau dia nggak tahu password gue nggak tahu password dia kok. Jadi kayak handphone tuh adalah salah satu hal yang emang lo nggak boleh sentuh lah ya dalam hubungan lo ya. Menurut gue lebih banyak negatifnya sih kalau lo suka ngoprek-ngoprek handphone pasangan lo. Karena ini terlepas ya dari masalah dia selingkuh atau tidak, open marriage atau tidak. Kadang namanya manusia, kalau lagi moodnya lagi jelek nih, dia buka handphone pasangannya, ternyata ada ngobrol sama temen lama, temen sekolahnya lah misalnya. Lalu di pembicaraan itu mungkin sebenarnya pasangannya tidak berniat untuk flirty atau apa. Tapi namanya nostalgia, lo cerita masa lalu, terus pas lo baca, ngapain sih nginget-nginget masa lalu sama dia? Akhirnya apa? Berantem, curiga. Iya. Nanti tiap pasangan lo keluar, lo pasti ketemu sama dia ya. Iya. Atau malah nanti begitu dia pulang, dia sibuk hapus-hapus chat. Aduh. Tapi lo pernah nggak? Enggak. Oh, berarti emang bener-bener yang anjir, keren sih, keren. Ini nih, gitu. Membangun sebuah hubungan pernikahan seperti ini tuh nggak bisa yang namanya kayak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Karena bahkan gue udah kenal sekian lama, kadang masih ada aja hal baru yang gue temuin dari pasangan gue. Karena manusia kan selalu berubah. Iya, berevolusi. Iya, dari segi pendewasaan secara umur, dari segi pendewasaan, dari lingkungan dia main, lingkungan ngobrol, dia bekerja, ketemu orang-orang baru, itu kan pasti memasukin dia pasti punya pola pikir yang baru setiap hari. Benar. Dia dapat ilmu baru setiap hari ya. Nggak bisa sih menurut gue, dan ya gue tidak bukannya gue menyarankan apa-apa nih ya. Cuma maksudnya open marriage ini aja gue udah dipandang aneh lah bagi sebagian orang. Itu bukan hal baru buat gue, karena waktu gue memutuskan untuk living together pun itu bukan sesuatu yang aneh, lumrah di Indonesia. Iya, living together itu juga hal yang tabu juga untuk sebagian orang. Kayak lo belum nikah orang coy. Langsung lihatnya negatif aja. Oh iya, benar. Tergantung orang siapapun itu yang menerima dari perspektif Anda gitu loh. Bener banget. Orang tuh pasti taunya kalau dengernya udah, hah, lo tinggal bareng sama dia, atau dengan bahasa Indonesia, lo kumpul kebo sama dia. Iya. Itu pasti bayangannya langsung, ih ngapain sih? Pasti pengen ngamar terus tiap hari, makanya tinggal bareng. Pasti kan kayak gitu mikirnya. Ya kan, padahal juga ngamar juga nggak terlalu ngamar terus gitu loh. Padahal ya menurut gue, saat lo memutuskan untuk living together, lo mencoba mencari bayangan seperti apa sih saat lo akan berkeluarga sama dia. Bener. Lo ngurus rumah, lo ngurus hal kecil kayak kayak lo naruh sepatu abis lo pakai. Itu kan hal-hal yang lo nggak akan tahu kalau lo nggak tinggal bareng sama orang ini. Iya, bener banget. Itu hal kecil di kamar mandi lo suka mencet odol dari ujung, pasangan lo kalau mencet odol dari depan, jadinya bentuk odolnya nggak karu-karuan, itu bisa berantem lo kalau lo nggak tahu dari awal. Iya kadang sesimpel itu tapi tahu. Iya anjing, bener juga loh, anjrit. Gitu. Jadi emang
aduh gimana ya, Em, buat teman-teman semua, sobat Ngamenu dimanapun kalian berada, tentang menjalankan sebuah hubungan friends with benefits, open relationships, dan sampai ada sebuah paham yang baru yang gue baru dengar banget nih, open marriage ya. Itu sebenarnya bukan asal-asalan lo nyari orang yang bisa seperti itu gitu loh. Nggak bisa. Lo harus bisa membangun sebuah komunikasi yang baik gitu loh, dua arah ya. Iya. Dan komunikasi itu juga dua arah dan rasa percaya. Iya. Tapi ya, so far ya, ketika lo memutuskan untuk hal ini ya, ketika lo tahu pasangan lo, suami lo, tidur dengan yang lain, even kayak, ya udah deh lo ngamar deh, kasarnya ya, lo ngerasa nggak sih kalau lo diselingkuhin? Lo pernah cari arti kata selingkuh nggak sih di kamus besar? Selingkuh adalah sebuah perbuatan yang tidak diketahui ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, betul. Ya. Apakah kita sembunyi-sembunyi? Tentu tidak. Kita tidak menceritakan apa yang sudah kita sepakati. Oke. Oh, dan ada lagi ya, pasti ada rules-nya lah ya. Untuk jadi kayak gini. Ya, contohnya misalnya, ya silakan kamu mau punya hubungan di luar, aku nggak masalah. Tapi ya itu, yang pertama, ya pastinya safe sex. Jangan bawa penyakit ke rumah. Iya benar banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua, no feelings involved. Jadi ya sudah, ya FWB silahkan. Gitu loh. Tapi ya jangan, ya kalau lo cowok nih ya, lo jangan ngandangin deh. Lo jangan nyimpen. Oke. Nyimpen dalam artian apa nih? Nyimpen dalam artian ya lo sampai membiayai. Lo ngasih monthly allowance. Gitu loh. No. Iya. Ini dilurusin ya guys. Iya. Kalau tadi gue minta sama tante ini untuk minta dipelihara, jadi ini diluruskan. Jadi tolong untuk anda semua yang mendengarkan. Kamu bisa kasih saya apa? Iya. Oke, terus. Itu. Dan yang pastinya ya gue sebagai perempuan ya tidak hamil di luar nikah, dan dia juga sebagai laki-laki tidak tiba-tiba pulang bawa anak. Iya. Itu. Iya, BTW lu itu nggak sih? Lu KB nggak sih? Iya. Sih. Aman lah. Iya. Aman dong, maksud gue. Bahaya juga dong ya kalau gue nggak KB ya. Iya makanya kan. Lu memutuskan. Iya makanya lu memutuskan untuk tidak seperti itu, tapi ternyata ya udah amit-amit sih, gue juga amit-amit ya. Jangan sampai ya. Iya. Jangan didoakan. Iya. Pokoknya intinya gini sih guys, buat teman-teman semua, jika lo masih senang untuk bobo liar dimanapun itu, tolong safe sex ya. Harus. Gitu. Oke. Mungkin kali ya, kalau ngomong soal FWB dikit aja kali ya. Lo punya beberapa FWB hari ini? Saat ini ada 2. Oke. 2. Dan gue tidak pernah bohong soal status gue sudah menikah. Oke. Dan dari awal juga gue akan selalu bilang kalau ya udah kita for fun aja. Gue nggak mau tiba-tiba yang lo jadi clingy sama gue. Oke. Gitu. Terus ya tapi namanya lo tidur sama seseorang. Yeah. Lo sharing intimate moments. Yep. Ya pasti ada lah. Ya kenyamanan, kemesraan sampai batas tertentu itu ada pasti. Iya. Gitu. Tapi ya itulah makanya gue selalu bilang dari awal kalau ya ini hubungan ini nggak akan kemana-mana. Iya. Gitu loh. Ya lo mau punya pasangan lain, gue juga nggak akan melarang. Iya. Makanya nih, ini adalah sebuah hal yang emang benar-benar harus dikomunikasikan secara dua pihak, two way communication gitu loh, dua arah. Nggak bisa lo menjalankan sebuah hubungan tapi dengan komunikasi dan kontekstual yang nggak jelas. Nggak bisa. Iya, lo menjalankan sebuah hubungan FWB pun juga lo harus tahu kontekstualnya jelas gitu loh. Lo komitmen ya udah. Ketika lo making something yang kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen, untuk tidak berkomitmen, ya lo harus menjalankan hal itu gitu loh. Iya. Ya, cuman masalahnya kan. Iya, untuk hubungan FWB pun dengan apa ya, dari awal sudah dikomunikasiin kalau kita nggak ada komitmen ya di sini. Iya.
itu aja lu harus berkomitmen untuk menjalankan itu kan. Iya, secara tidak langsung lu juga making sebuah Komitmen. komitmen. Iya. Iya, benar-benar. Sama halnya open marriage pun juga. Wah, gokil sih. Betul. Dan selama ini yang gue ya dari pengalaman gue kan banyaklah cerita awalnya FWB, ujung-ujungnya baper, susah mau lepas. Benar-benar. Dan itu tidak terjadi hanya untuk perempuan. Lo kan selama ini image-nya di masyarakat adalah biasanya perempuan yang lebih gampang baper. Ya. Ternyata tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Itu tidak, karena gue pernah punya beberapa FWB yang awalnya sudah komitmen seperti itu, tapi lama-lama jadi posesif. Ya. Lama-lama jadi clingy. Ya, benar banget. Gitu. Setuju banget. Jadi gokil sih ngobrol on the phone pada malam hari ini, spesial banget nih, kayak nggak nyangka juga ya. Gue ngangkat sebuah trust issue mungkin ya, kayak sebuah open marriage, ngomong ketika lo sudah married juga lo punya sebuah hubungan FWB gitu loh. Jadi pada intinya sih gue menyimpulkan ya so far ya, ketika lo menjalankan sebuah hubungan, even pacaran pun, tapi ketika lo juga merasakan bahwasanya lo juga punya FWB, itu belum tentu berarti masuk ke dalam sebuah yang namanya selingkuh. Kecuali ya seperti gue bilang tadi di kamus besar, ketika lo melakukan suatu perbuatan yang tidak diketahui pasangan lo secara diam-diam, itu udah pasti lo selingkuh. Iya. Tapi jangan berdalih kalau lo sedang menjalankan sebuah hubungan FWB. Iya. Benar sekali. Betul sekali. Wah, gokil ya. Oke, mungkin terakhir kali ya. Saran atau pesan atau kesan, mungkin pesan atau saran dulu buat para pendengar, kemudian kesan lo bisa ngobrol sama gue sekarang. Silahkan. Kalau pesan sih ya gue bukannya menganjurkan, tapi buat pendengar yang sekarang mungkin lagi cari pacar atau punya pacar atau mau menikah, pastiin orangnya itu orang yang bisa lo ajak komunikasi, orang yang bisa lo ajak ngobrol soal apapun. Karena kalau lo sudah menikah, dari lo melek pagi sampai lo merem malam, orangnya itu yang lo lihat. Bener. Kalau ada prinsip dasar yang lo udah nggak setuju, lo pikirin lagi deh. Jangan dibutain sama, tapi gue cinta sama dia. Iya. Benar-benar. Tuh. Iya, benar banget. Karena menurut gue cinta itu pada akhirnya itu akan apa ya? Gue nggak bilang hilang sih. Tapi maksud gue semakin lo tua, semakin lo menjalani pernikahan, lo akan menyadari bahwa orang yang menikah dengan lo ini adalah orang yang mungkin pas ada orangnya lo nggak bakal yang mesra-mesra, clingy, posesif dan lain-lain. Tapi saat dia pergi, lo pasti kangen sama dia. That's true. Lo pasti nyari. Iya. Gitu. Jadi misalkan lo nggak dicariin ya berarti ya emang dia nggak ada perasaan aja buat lo. Iya sih, aduh, kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan ya. Tapi kalau lo pergi terus tiba-tiba orang ini kayak nggak nyariin atau malah kayaknya seneng lo pergi, dia bisa main kemana-mana, nggak usah deh. Iya, makanya intinya bener sih, lo harus tahu tempat atau batasan, tahu waktu, dalam artian kayak lo tahu kapan harus cabut, lo kapan harus tahu stay. Iya. Nggak, bukan perkara cinta doang, juga kecocokan juga benar kata tante. Terus juga sama halnya yang kayak bener banget kalau misalkan suatu masalah atau problem yang nggak bisa diomongin gitu loh. Karena yang namanya udah tinggal bareng, living together, dan nanti lo akan nikah ya, lo bakal ngelihat dia di samping lo untuk tidur gitu loh. Iya. Ketika lo sebelum tidur lo ada cekcok sedikit atau marah atau bete sama dia, tapi lo akan tidur samping dia, anjing. Iyalah. Iya. Lo kesel nggak sih liatnya? Iya, gue pernah kayak gue belum pernah living together sih. Gue cuman sering untuk spend time dalam artian kayak dalam seminggu gue sama lo. Kamis ke Minggu, Jumat ke Senin, atau ya gitu lah. Dalam waktu intensitas yang cukup sering gitu. Gue menyadari bahwasanya ketika lo sudah tahu dia seperti apa dan tahu ketika dia marah seperti apa, ini nih, lo juga harus tahu gimana cara memanage dan mencari sebuah problem solving dalam hal itu gitu loh. Betul. Lo harus tahu pasangan lo tipe yang seperti apa kalau marah. Benar. Supaya lo juga bisa tahu gimana caranya kalau dia marah
ada yang mungkin bisa langsung diomongin saat itu juga. Iya. Bisa mungkin dia butuh waktu dulu untuk diem. Benar. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak mau tahu. Misalnya dia ternyata pasangannya butuh waktu diem, tapi yang satunya malah nyamber terus. Kamu kenapa sih? Iya. Kamu kenapa sih? Yang ada malah makin marah. Iya. Makanya nih. Itu hal-hal yang lo harus tahu sih dari pasangan lo, dan kenapa tadi gue bilang living together itu penting ya, spend time together itu penting. Karena apa? Karena pada saat pacaran dan lo cuman ketemu beberapa saat lah dalam sehari. Iya. Ya namanya lo bersama orang yang lo sayang, lo pasti akan nunjukin sisi terbaik lo. Bener banget. Iya kan, lo pasti pengen nyenengin dia, lo pasti nge-deserve dia. Pakai baju lo yang bagus, gitu kan, lo kencan, ya kan. Tapi kalau udah tinggal bareng, ya lo akan ngerasain tuh up and down moodnya dia. Bener banget sih, makanya ketika orang marah tuh adalah sebuah hal dimana lo bakal tahu pasangan lo tuh seperti apa aslinya. Iya, betul. Ini adalah hal yang penting banget buat teman-teman semua sih, pelajaran juga nih ya. Aduh, oke, terakhir nih. Dan suatu hubungan itu menurut gue nggak selalu harus yang berbunga-bunga. Benar. Nggak selalu harus yang semuanya indah. Hubungan itu intinya semua soal kompromi sih menurut gue. Iya, benar banget. Wah, gokil. Kesannya apa nih bisa ngobrol sama gue? Ya gue senang sih bisa berbagi, meskipun mungkin banyak banget yang bakal mikir, kok bisa sih gitu kan. termasuk gue. Termasuk lo, tapi ya lagi ke orangnya masing-masing kan. Iya, bener banget. Gitu loh. Dan kalau buat gue pribadi, gue happy, suami gue happy dengan kesepakatan kita bersama, ya udah. Karena kebahagiaan kita di diri kita sendiri, bukan di orang lain. Oke. Baiklah. I think it's enough untuk session on the phone pada malam hari ini. Gila, gak terasa udah hampir 51 menit. Gokil. Kita juga ngobrol udah hampir setengah jam ya. Jadi satu episode ya. Mungkin nanti jika lo ada kesempatan gue bakal ngajak lo ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Iya, nanti karena lo udah tau gue, jadi tolong dirahasiakan. Pasti. Iya, jadi kita sama-sama menjaga privasi satu sama lain. Iya dong. Harus dong. Tentu. Sebuah komitmen nih. Oke. Itu sebuah komitmen dan kesepakatan. Benar sekali. Oke, terima kasih Tante. Sudah. Sama-sama, terima kasih juga, Dek. Oke. Nanti gue kabari lagi setelah episode ini ya. Gue matikan dulu. Sampai jumpa. Stay safe and stay healthy ya. Sehat-sehat. Bye. Wah, gokil. Gak nyangka kan cuy, ketika lu menjalankan sebuah hubungan dari awal ya, dari cerita Kamis Gerimis pada hari ini, dari yang namanya selingkuh, udah ngomongin tadi yang namanya orgasm juga, ketertarikan seseorang dengan parfum juga, itu salah satu hal juga menentukan juga. Dan ini nih, open marriage, sebuah paham yang baru, sebuah hal yang baru juga, baru gue denger juga. Dan ini gue sangat interest banget sih bisa ngobrol sama tante satu ini. Tante gak tuh? Oke, I think it's enough untuk teman-teman untuk episode pada malam hari ini ya, di Kamis Gerimis ini. Gue seneng banget bisa berbagi ke kalian. Gue juga seneng banget bisa telepon gue. Oke, mungkin I think it's enough. Gue juga butuh istirahat karena ini sudah menunjukkan waktu yang cukup hampir malam ya. Gue juga butuh istirahat dan untuk tidur. Mungkin episode ini akan gue naikin besok untuk Kamis Gerimis pada tanggal 21 Januari besok. Jadi stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb. Terima kasih juga buat teman-teman semua sudah mendukung podcast ini, untuk tim gue, siapapun itu. Dan buat teman-teman semua, stay safe and stay healthy. Tetap lakukan yang namanya menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan, PSBB. Yang ngopi tahu waktu, jangan terlalu sesumbar dan jumawa aja. Oke, terima kasih ya sekali lagi dari gua di sini. Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye.